Sungguh derita tiada akhir untuk timnas Brunei. Betapa berartinya 1 gol Brunei ke gawang Myanmar setelah kebobolan 23 gol di ASEAN Cup U16 2024. Sepertinya ketakutan hingga tantrum melihat periode timnas Indonesia menang terus dengan hasil sangat positif 6 gol tanpa balas. Alasan timnya belum aman. Pelatih Vietnam enggan pikirkan timnas U16 Indonesia. Korea Selatan belum bergerak. PSSI minta rumor masa depan Shin Tae-yong disudahi. Ada-ada aja netizen tercinta ini. Daftar 7 nama julukan unik pemain keturunan timnas Indonesia. Ternyata ini Arti Wakhaji, Bang Jayadi, Prof Toha, hingga El Klemer. Seperti ini uraian cerita lengkapnya. Istilahnya nunggu dihajar dulu baru jalan. Kualitas lapangan dikritik habis-habisan setelah digunakan timnas Indonesia. Stadion GBK akhirnya rombak total rumput. Berikut cek faktanya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh derita tiada akhir untuk timnas Brunei. Betapa berartinya 1 gol Brunei ke gawang Myanmar setelah kebobolan 23 gol di ASEAN Cup U16 2024. Brunei menjadi tim terlemah sejauh ini memasuki matchday kedua ASEAN Cup U-Strip 16 2024. Mereka sudah kebobolan 23 gol, masing-masing kalah 0-15 dari Vietnam di laga perdana dan kalah 1-8 dari Myanmar pada laga kedua. 1 gol yang diciptakan Brunei di penghujung laga lawan Myanmar sangat berarti bagi skuad yang diasuh Muhammad Ali Mustafa tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan taktik yang berjalan cukup baik di babak kedua saat lawan Myanmar. Di babak pertama, Brunei kebobolan 7 gol lebih dulu. Baru di babak kedua, sang pelatih Muhammad Ali Mustafa mengungkapkan melakukan perubahan. Sehingga Brunei hanya kebobolan 1 gol dan mampu mencetak 1 gol. 1 gol yang diciptakan Brunei sangat berarti bagi pemain. Muhammad Ali Mustafa pun mengiyakan bila para pemainnya melakukan usaha keras untuk mencetak gol tersebut. Gol Brunei diciptakan di penghujung laga lewat sepakan penalti Faris Fadillah, tepatnya pada menit keempat. Kami mencoba untuk meningkatkan permainan, kata Ali Mustafa. Kita mencoba mengatasi kelemahan kita, yang mana kekurangan kita dalam taktikal dan ketajaman. Kita harus meningkatkan itu semua, tambahnya. Bersyukurlah kita sebagai supporter timnas Indonesia U16 yang bisa memiliki timnas dengan ketajaman dan terengginas dalam bermain. Gimana menurut kalian guys tentang timnas Brunei, negara kaya raya tapi jadi bulan-bulanan? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Terima kasih dan semoga kalian tetap sehat selalu. Amin. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Sepertinya ketakutan hingga tantrum melihat periode timnas Indonesia menang terus dengan hasil sangat positif 6 gol tanpa balas. Alasan timnya belum aman. Pelatih Vietnam enggan pikirkan timnas U16 Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Vietnam sendiri belum bisa memastikan lolos ke babak semifinal. Seperti yang diketahui, persaingan di grup B cukup sengit. Vietnam sementara memuncaki klasemen dengan raihan 4 poin.
Selain itu, Myanmar yang menghuni peringkat ketiga juga telah mengumpulkan 3 poin. Hal ini sekaligus membuat Vietnam bisa saja gagal lolos bila menelan kekalahan pada laga terakhir. Demi mengamankan kemenangan dari Myanmar, Tran Minh Chien kini berniat untuk melihat rekaman video laga Vietnam versus Kamboja. Hal tersebut bertujuan guna melakukan evaluasi dan menentukan taktik apa yang tepat melawan Myanmar. Lebih lanjut, Tran Minh Chien menegaskan tak ingin menganggap remeh Myanmar. Kami juga belum memikirkan timnas Indonesia, kami harus fokus pertandingan berikutnya. Korea Selatan belum bergerak, PSSI minta rumor masa depan Shin Tae-yong disudahi. PSSI meminta masyarakat tak mengkhawatirkan masalah masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kejelasan terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia belum menemui titik terang. Hal ini sempat menimbulkan rumor bahwa Shin Tae-yong akan meninggalkan timnas Indonesia. Timnas Korea Selatan menjadi salah satu negara yang dikabarkan tertarik merekrut Shin Tae-yong. Namun, PSSI meminta masyarakat tak khawatir. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menjelaskan bahwa tak ada masalah terkait negosiasi perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong. Semua hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak saja. Gini loh ketika ngomong dalam kurung kesepakatan harus tahu kontrak bisnis. Ketika sudah mau tanda tangan, klausul, poin-poin sudah beres, sudah selesai diskusi. Kecuali Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih negosiasi. Tinggal tanda tangan, kata Pak Erik. Pak Erik bilang kalau ada yang tertarik apa boleh buat, tapi yang pasti dari sisi bisnis PSSI sudah melakukan semua, kata Arya. Lebih lanjut, Arya mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA juga belum mengungkapkan secara resmi keinginan menggaet Shin Tae-yong. Oleh sebab itu, Arya meminta rumor terkait masa depan Shin Tae-yong disudahi. Kan sudah dibilang Pak Ketum dalam kurung Erick Thohir lagi sakit. Tolong gak usah banyak dalam kurung asumsi. Ada-ada aja netizen tercinta ini. Daftar 7 nama julukan unik pemain keturunan timnas Indonesia. Ternyata ini Arti Wakhaji, Bang Jayadi, Prof Toha, hingga El Klemer. Seperti ini uraian cerita lengkapnya. Daftar nama julukan unik milik para pemain keturunan timnas Indonesia beserta artinya. Pemain keturunan timnas Indonesia saat ini menjadi idola baru untuk masyarakat tanah air, khususnya para penggemar bola. Sejak awal kemunculan pemain keturunan, masyarakat Indonesia sudah menarik perhatian kepada mereka. Bahkan netizen Indonesia telah memberikan nama julukan khusus untuk para pemain diaspora timnas Indonesia ini. Nama julukan milik para pemain ini tak hanya sangat unik, namun juga memiliki makna tersendiri di baliknya. Bahkan beberapa nama julukan unik mereka cukup menghibur, seperti panggilan milik Tom Haye, Ragnan Oratmangaon, Jay Itzes, Rafael Struich, Justin Hubner, dan banyak lagi. Berikut cerita julukannya. 1. Tom Haye the Professor atau Prof Toha. Julukan ini diberikan karena Tom Haye disebut-sebut sering memberikan masukan kepada pelatihnya dulu terkait strategi tim.
Seperti tak kehabisan kreativitas, netizen Indonesia juga sempat memberi julukan untuk pemain ini sebagai Prof. Toha, di mana Toha diambil dari singkatan namanya Tom Haye. 2. Ragnar Oratmangaon Wak Haji. Julukan Wak Haji yang diberikan untuk Ragnar Oratmangaon ini mengacu pada agama Ragnan yang seorang Muslim. 3. J. Idzes Bang J atau Jayadi. Julukan ini tentunya diambil dengan melokalkan nama J. Idzes menjadi Jayadi atau J. 4. Rafael Struik L. Klemmer. Rafael mendapat nama julukan L. Klemmer dari kawan setimnya Rizky Ridho. Saat ditanya alasan memberi nama ini, Rizky Ridho menjelaskan jika menurutnya Rafael Struik selalu memiliki ekspresi wajah klemar-klemar seperti orang yang sedang mengantuk. 5. Justin Hubner Ramos. Nama julukan ini berawal dari Justin Hubner yang seringkali terlibat dalam penyerangan dan bermain ngotot seperti Sergio Ramos membuatnya dipanggil dengan sebutan Hubner Ramos. 6. Ivar Jenner Ivar Kroos. Julukan unik ini diberikan karena umpan-umpan berkelas Ivar Jenner dianggap warganet mirip seperti milik gelandang dunia Toni Kroos. 7. Nathan Chu Aon Mas Tejo. Nathan Chu Aon punya nama yang unik sekaligus rumit. Netizen Indonesia lantas memberi julukan lokal Mas Tejo kepada gelandang itu. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Istilahnya nunggu dihajar dulu baru jalan. Kualitas lapangan dikritik habis-habisan setelah digunakan Timnas Indonesia. Stadion GBK akhirnya rombak total rumput. Berikut cek faktanya. Rumput di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akhirnya direnovasi total setelah kritikan tajam ketika pertandingan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas rumput di lapangan SUGBK sempat menjadi perbincangan hangat publik karena dinilai memiliki kualitas yang buruk. Puncaknya kala gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Tom Haye yang hendak melakukan selebrasi knee slide harus tersungkur karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan selebrasi tersebut. Dampak dari gagalnya selebrasi itu membuat pemain berjuluk The Professor itu mendapatkan luka pada bagian lututnya. Melalui unggahan Instagram resmi Stadion GBK, terlihat beberapa foto yang menunjukkan kondisi rumput yang dikeruk dan dibabat total. Nantinya, rumput SUGBK akan ditanam ulang dengan tujuan untuk menyesuaikan iklim dan cuaca di Indonesia. Dalam unggahannya, tim Humas GBK menjelaskan bahwa saat ini sedang melakukan pekerjaan untuk merevitalisasi lapangan dan rumput SUGBK. Proses perbaikan ini dimulai dengan pemeriksaan laboratorium, sterilisasi media tanam, leveling media tanam, penanaman rumput, proses grow-in dan perawatan intens, serta uji fungsi dan monitoring visual lapangan. Sambung Humas GBK. Bak bumi dan langit Ragnar Oratmangaon bandingkan sepak bola Timnas Indonesia dengan Eropa. Seperti ini penjelasan Wak Haji Ragnar.
Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membeberkan adanya satu kelemahan dari gaya permainan skuad Garuda Bila dibandingkan dengan Eropa. Ragnar Oratmangoen buka suara terkait perbedaan yang harus dihadapinya kala berseragam timnas Indonesia. Mantan pemain Fortuna Sittard itu mengaku harus beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola di Asia yang dinilai lebih banyak memainkan umpan-umpan panjang. Bila dibandingkan dengan gaya sepak bola di Eropa, terutama di Belanda, Ragnar menyebut jika dirinya terbiasa bermain build-up dari belakang yang dipadukan dengan operan pendek. Mereka tak terlalu mementingkan umpan-umpan pendek dari belakang, ujar Ragnar Oratmangoen. Di Belanda, mereka tak suka memainkan umpan-umpan panjang ini, tambah pemain berusia 26 tahun tersebut. Ragnar Oratmangoen mengatakan bahwa gaya permainan sepak bola di timnas Indonesia yang paling adalah kerja keras. Bahkan dirinya mengeluhkan terkait skuad Garuda yang kerap kali banyak berlari di lapangan selama pertandingan. Semua pemain sangat banyak berlari di sini. Jujur, saya bukanlah pelari yang bagus, jelas Ragnar Oratmangoen. Mereka lebih mementingkan kerja keras, banyak lari, mungkin sesekali memainkan bola jauh daripada bola pendek, tambahnya. Ketika ditanya soal jenis operan yang sangat dia inginkan dalam fase menyerang, dirinya mengatakan bahwa lebih suka umpan yang tepat mengarah ke kaki. Pemain yang baru saja didepak dari FC Groningen itu bahkan tidak terlalu menyukai jenis umpan yang mengharuskan dirinya harus berlari dan berduel dengan lawan. Saya lebih suka bola berada di kaki, saya kurang suka untuk berlari jauh ke dalam kotak, pungkas Ragnar. Namun Ragnar memastikan bahwa perbedaan-perbedaan teknis ini tak membuatnya kesulitan dalam beradaptasi. Wow, penjelasan Wak Haji Ragnar berarti kurang sreg dengan strategi Coach Shin, atau memang ada perbedaan Asia dan Eropa? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Semoga rezeki kalian semakin berlimpah banyak dari segala arah. Amin. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Penyerang timnas U16 Indonesia Mirza Firjatullah bersaing dengan dua pilar timnas U16 Vietnam dalam daftar top scorer sementara ASEAN Cup U16 2024. Semoga bertemu dan bersaing hingga ke final. Seperti ini penuturannya. Mochammad Mirza Firjatullah merupakan ujung tombak andalan timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 yang kini bernama ASEAN Cup U16 2024. Pemain Dewa United Youth itu selalu dimainkan dalam dua pertandingan lawan Singapura dan Filipina. Teranyar, Mirza mencatatkan 2 gol ketika Indonesia menang 3-0 atas Filipina di Stadion Manahan, Solo. Baru dimasukkan pada babak kedua, striker kelahiran 15 Februari 2009 itu mengobrak-abrik pertahanan Filipina. Alhamdulillah untuk malam ini dalam kurung, lawan Filipina mendapat hasil yang terbaik, kata Mirza selepas laga kontra Filipina. Saya dan tim masih harus banyak yang evaluasi fokus ke pertandingan selanjutnya, ujarnya menambahkan. Sejauh ini Mirza telah membukukan 3 gol untuk pasukan Merah Putih. Torehan tersebut menjadi yang terbanyak di antara para pemain timnas U16 Indonesia lainnya. Kini pemilik nomor punggung 9 itu bersaing 2 pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Dien Binh di daftar top scorer. Viet Long dan Tran Dien Binh sama-sama mencetak hat-trick ketika Vietnam berpesta 15 gol ke gawang Brunei Darussalam.
Mirza sendiri tidak gentar dengan persaingan di daftar top scorer ASEAN Cup U16 2024. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya selalu mencari ruang untuk bisa bikin gol, tegas Mirza. Penampilan eksplosif Mirza memang sudah mendapat apresiasi dari pelatih lawan. Sebelum dikalahkan Indonesia, pelatih Filipina Yuki Matsuda sempat mengakui kehebatan penyerang berpostur 175 cm tersebut.